Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Pratama dengan NIM 2309106113. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu yang pertama. Itu menjelaskan tentang materi-materi. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu tentang kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer. Nah, ilmu komputer mempunyai dua komponen utama, yaitu model dan gagasan mendasar mengenai komputasi dan teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya penerapan rancangan dari teori. Nah, bahasa pemrograman pun memiliki spesifikasi, yaitu himpunan simbol-simbol atau alfabet yang bisa dipakai untuk membentuk program yang benar. Nah, himpunan program yang benar secara sintaktik dan makna dari program tersebut. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah perbedaan disiplin ilmu. Itu teknik elektro, mengembangkan switching sebagai tool untuk mendesain hardware, matematika bekerja berdasarkan logika, ahli bahasa untuk menyelidiki tata bahasa untuk natural language, ahli biologi untuk mempelajari neural network. Oke, selanjutnya adalah konsep bahasa dan otomata. Nah, teori bahasa adalah konsep-konsep pada string alfabet dalam penyambungan karakter-karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau suatu bahasa. Nah, alfabet itu apa? Alfabet itu merupakan himpunan simbol atau karakter tak kosong yang berhingga. Nah, alfabet digunakan untuk membentuk kata-kata atau string-string di bahasa. Bahasa dimulai dengan alfabet dan alfabet dilambangkan dengan kalau dalam fisika disebut sigma. Nah, selanjutnya itu adalah string. String itu merupakan deretan simbol dari alfabet di mana perulangan simbol diizinkan. Contohnya dalam string pada alfabet V ada A, B, C, dan D. Nah, oke, lanjutnya adalah string lanjutan. Di dalam grammar dikenal simbol-simbol yaitu yang pertama simbol terminal. Nah, simbol terminal itu merupakan simbol-simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil. Dan simbol-simbol tersebut sudah tidak dapat diturunkan lagi. Yang kedua, simbol non-terminal. Simbol non-terminal merupakan simbol-simbol yang dilambangkan dengan huruf besar dan simbol-simbol tersebut masih dapat diturunkan lagi. Selanjutnya adalah simbol awal atau start. Simbol awal merupakan simbol awal yang biasanya dilambangkan dengan S. Oke, selanjutnya adalah panjang string. Panjang string merupakan jumlah simbol di dalam string, bukan pada alfabet, dan pengulangan kemunculan simbol dihitung. Panjang string dilambangkan dengan lambang ini, W. Contohnya seperti yang digambar ini. Ada ya kalau satu dihitung 0 sesuai dengan indeks yang seperti bahasa pemrograman 0 dan seterusnya. Yang kelima, empty string atau null string merupakan string yang tidak mengandung simbol apapun. Lambangnya itu merupakan huruf E atau tiga terbalik atau delta kalau dalam fisika. Nah, yang terakhir adalah regular expression. Nah, regular expression ini merupakan cara untuk mengekspresikan bahasa dengan hanya menggunakan operasi. Ini ada terdapat beberapa operasi yaitu concatenation, superscript, clean closure, dan positive closure. Nah, selanjutnya adalah pengertian-pengertian. Oke, kata otomata merupakan bentuk jamak dari automaton, berasal dari bahasa Yunani, automatos yang berarti self-acting. Dalam kamus American Heritage diartikan sebagai a robot, one that behaves in automatic or mechanical fashion. Dalam matematika, istilah otomata terkait dengan teori mesin abstrak dapat didefinisikan secara sederhana sebagai automata adalah mesin sekuensial otomatis yang menerima input dan mengeluarkan output yang keduanya dalam bentuk diskrit. Nah, terdapat beberapa sistem yang dapat dibuat model otomatanya, antara lain mesin penukar uang, model transmisi data, kunci kombinasi, parser, compiler, dan banyak mesin lainnya. Nah, otomata itu merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin.
Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Sebuah string input diterima bila mencapai state akhir atau final state yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Nah, terdapat beberapa sifat-sifat otomata, yaitu kelakuan mesin otomata bergantung pada rangkaian input yang diterima mesin tersebut. Selanjutnya, setiap saat berada pada status tertentu dan dapat pindah ke status baru karena perubahan inputnya. Oke, selanjutnya teori bahasa. Nah, teori bahasa itu membicarakan tentang bahasa formal atau formal language, terutama untuk perancangan kompilator atau compiler dan pemroses naskah atau text processor. Nah, bahasa formal itu merupakan kumpulan kalimat. Nah, semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa, atau yang juga bisa disebut grammar. Nah, ada dua hal penting yang terkait dengan bahasa formal. Itu pembangkitan kalimat atau generation, berkaitan dengan algoritma yang dapat menghasilkan semua kalimat dalam bahasa tertentu yang dikaji berdasarkan aturan bahasa tersebut. Contohnya, contoh penerapannya pada bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, DLP, Visual C, dan Java NetBeans. Programmer tidak menuliskan kode program, tetapi kode tersebut dibangkitkan ketika sebuah aktivitas dilakukan. Misalnya, ketika programmer memasang button pada sebuah form, maka nama variabel button dan prosedur aktivitas button akan dibangkitkan, sehingga programmer tinggal mengisikan kode intinya saja. Nah, selanjutnya itu pengenalan kalimat atau recognition. Nah, pembuatan algoritma yang dapat mengetahui apakah suatu string S atau kalimat termasuk anggota himpunan bahasa L. Algoritma ini memeriksa keanggotaan S dalam bahasa L berdasarkan aturan yang banyaknya terhingga. Jika belum memenuhi aturan bahasa, maka proses kompilasi akan dihentikan. Biasanya akan diberi pesan seperti syntax error. Nah, selanjutnya adalah sistem bilangan. Nah, terdapat otomata yang dapat menerima semua string, asalkan string satu tidak berurutan. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya, yang dimulai dari A, habis itu B dan C, habis dengan garis satu dan nol. Selanjutnya seperti tahapan ini. Nah, ketika sudah awalnya begini dan ketika disederhanakan, dia akan se- lebih sederhana. Yang string sebelumnya bukan satu nih. Habis itu string sebelumnya satu sebanyak satu, yang B dan satu terlihat berurutan. Oke, selanjutnya adalah hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sesuai sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alpha menghasilkan beta. Nah, alpha itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Nah, terdapat contoh aturan produksi yaitu T menghasilkan A dibaca, bis itu E menghasilkan T, atau T menghasilkan T dan E. E menghasilkan T dan E. Nah, simbol yang garis ini menyatakan atau digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Nah, terdapat 4 penggolongan bahasa berdasarkan hierarki Chomsky, yaitu regular type 3, habis itu bebas konteks atau konteks free tipe 2, habis itu konteks sensitif tipe 1, linear bounded automata, habis itu unrestricted atau fast structure natural language yang merupakan tipe 0 atau mesin Turing. Jadi batasan aturan produksinya tidak ada batasan. Oke, oke, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih.